Oke. Daon nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Adirawan dari C1 MBR dengan NIM 25502200020. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, yaitu ada tujuan dan prinsip. Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beretika sesuai prinsip syariah. Sedangkan ekonomi konvensional berfokus pada pencapaian keuntungan dan efisiensi. Dalam hal prinsip, ekonomi Islam menekankan larangan riba, gharar, dan maisir, serta mengharuskan transaksi yang halal, jelas, dan berkeadilan. Sementara itu, ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai mekanisme utama, bersifat bebas nilai, dan mengutamakan kebebasan pasar serta kepemilikan pribadi secara penuh. Yang kedua, mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan etika, sehingga aktivitas jual beli harus bebas dari riba, gharar, dan kecurangan. Harga terbentuk melalui pemerintahan dan penawaran yang wajar, namun pemerintah atau otoritas boleh melakukan intervensi jika terjadi ketidakadilan, penimbuhan, atau manipulasi harga. Pasar harus menjadi kemaslahan, kejujuran, dan transparansi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, mekanisme pasar sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pemerintahan dan penawaran tanpa batasan syariah. Pasar dianggap bebas nilai dan intervensi pemerintah seminimal mungkin. Harga dan keseimbangan pasar fokus pada efisiensi serta keputusan individu, sehingga tidak selalu mempertimbangkan aspek moral atau keadilan distribusi. Yang ketiga, distribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan diarahkan pada tercapainya keadilan dan pemerataan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, serta aturan waris. Larangan terhadap riba dan praktik penimbuhan juga dibuat untuk mencegah konsentrasi harta pada kelompok tertentu, sehingga aliran kekayaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, penyebaran kekayaan lebih ditentukan oleh pasar, tingkat produktivitas, dan hak pemilikan individu. Karena tidak memiliki mekanisme wajib untuk pemerataan, sistem ini cenderung menghasilkan kesenjangan yang lebih besar dalam memungkinkan akumulasi kekayaan pada mereka yang memiliki modal lebih kuat. Yang keempat, perbedaan perolehan keuntungan. Dalam ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh dari kegiatan yang halal, jelas, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Sistem ini menekankan pembagian hasil dan resiko, seperti pada akad mudharabah dan musyarakah. Laba muncul dari usaha nyata yang dijalankan bersama. Larangan terhadap riba, ketidakpastian berlebih, dan kespekulasi memastikan bahwa keuntungan hanya berasal dari transaksi yang transparan dan adil. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, profit dapat dihasilkan melalui sebagai aktivitas yang legal secara hukum, termasuk bunga, spekulasi, maupun instrumen keuangan beresiko. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan tanpa batasan moral atau syariah, selama masih sesuai dengan mekanisme pasar dan regulasi yang berlaku. Yang kelima, perilaku konsumsi. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumsi didorong oleh nilai moral dan rasa tanggung jawab. Orang yang belanja diharapkan menggunakan hartanya secara bijak, membeli sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan memastikan barang yang dipilih membawa kebaikan, bukan mudarat. Setiap keputusan konsumsi juga mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain dan lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi lebih diarahkan pada upaya memenuhi keinginan dan mendapatkan kepuasan sebesar-besarnya. Konsumen dianggap bebas menentukan apapun yang ingin dia beli selama sesuai selera, harga, dan pendapatan. Karena tidak ada batasan moral yang mengikat,
Konsumsi sering dipengaruhi oleh iklan, tren, atau gaya hidup yang kadang membuat seseorang membeli lebih banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Secara sederhananya, ekonomi Islam menekankan konsumsi yang bertanggung jawab dan penuh pertimbangan, sementara ekonomi konvensional lebih menonjolkan kebebasan dan kepuasan individu.